Halo Favors tanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Favors tanah air di Bincang Santai Faith kali ini. Bersama saya, Devi Glenn dari Bright. Dan juga telah hadir di sini tamu Bincang Santai Faith, yaitu Bapak Ade Guswadril. Dan sebelum saya sapa Pak Ade ini, saya akan menceritakan sedikit profil tentang Pak Ade. Pak Ade Guswadril tinggal di Sijunjung, Sumatera Barat, dan berprofesi sebagai seorang petani karet dan juga petani padi. Nah, Pak Ade ini join di Faith tanggal 24 November 2020 dan saat ini ada di posisi Titanium Star, posisi membership yang ada di Faith ya. Dan Pak Ade dalam kurun waktu 5 bulan sudah bisa menciptakan komunitas belanja cerdas di Faith, kurang lebih 1.500-an member. Applause dulu dong Bapak Ibu Favors untuk Pak Ade. Baiklah, kita sambut dengan hangat Pak Ade Guswadril. Halo, apa kabar Pak Ade? Kabar baik, kabar semangat semuanya. Siap Pak Ade. Nah Pak Ade, tadi kan saya sempat ceritakan profesi Pak Ade itu adalah seorang petani. Petani karet dan juga petani padi. Nah mungkin masih banyak nih yang sanksi nih. Benar nggak sih Pak Ade ini profesinya petani? Jangan-jangan hanya untuk bikin cerita-cerita aja. Nah, bisa nggak Pak tunjukin tempat kerja Pak Ade sebelum kita lanjut ke bincang santai kali ini Pak? Oke, siap. Siap Pak, siap. Oke. Mungkin teman-teman bisa, maaf ini saya agak lompat sedikit ya. Ya, inilah lokasi kerja saya. Semuanya. Ini tempat saya jalan. Ya. Memang di kebun nih Pak ya? Memang saya di kebun. Ya, siangnya di kebun, malam baru di rumah. Ya, Ini ya silakan Pak. Inilah kebun karet yang saya teres ya. Ya, teres atau sadap ya Pak Glenn. Oh iya, siap-siap Pak. Nah, Oke. ya kayak gini lah. Wah. Ini pekerjaan saya sehari-hari ya. Wah, jadi Bapak Ibu Favors bisa lihat di sini ya, ini benar-benar real ya. Artinya profesi Pak Ade sebagai seorang petani karet dan petani padi itu bukan bohong ya, bukan hanya cerita yang dibuat-buat. Artinya di sini real. Nah, ini Bapak Ibu Favors bisa lihat langsung nih di sini bagaimana cara Pak Ade nore. Kebetulan mungkin hari ini Pak Ade ada di kebun karet Pak ya, bukan di kebun padi, bukan di sawah. Ya. Oh, sawahnya lagi apa maksudnya gitu? Habis panen gitu loh Pak. Oh, sawah baru selesai panen. Oke. Siap. Oke Pak, terima kasih Pak Ade sudah menunjukkan lokasi aktivitas dari Pak Ade Guswadril. Ya. Oke. Ya, itu Bapak Ibu Favors bisa lihat tuh karet. Nah, karet ini bahan dasar membuat ban mobil Pak ya. Ya, ban Dan mobil juga banyak juga Pak ya. Banyak juga ya yang bisa dibuat dari karet ini. Betul Pak. Oh ya, kita kembali lagi ya Pak Glenn. Iya, siap Pak. Oke. Iya. Sejuk. Ya Pak. Mantap Pak Ade. Ya. Sejuk. Ini yang mau Pak mesan jambu putih bisa nih. ada buah jambu juga Pak ya di situ. Ya. Cempedaknya lagi apa ini? Lagi keguguran apa namanya ini? Iya. Oke.
Kita kembali lagi ke laptop ya Pak Glenn. Benar, benar Pak. Kita kembali ke laptop. Iya. Oke. Saya nggak pakai Wah, laptop, saya pakai HP kok. iya. Terima kasih Pak Ade sudah menunjukkan tempat aktivitasnya Pak Ade. Jadi walaupun profesi ini, tapi Pak Ade bisa menjalankan bisnis vape ini, Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan juga di sini, mungkin Pak Ade bisa berbagi di sini, bagaimana sih Pak Ade mengenal vape pertama kali, Pak? Ya pasti dikenalkan oleh seorang mentor lah atau apa. Ya yang penting begini nih. Pak Rusli itu. Karena Oh, saya kolaborasi atau join ke bisnis yang dia jalankan sebelumnya. Dia kan di apa ya? Singkatannya dengan apanya, Pak? oke, ya, ya, ya. Oh, jadi Ya, Pak Ade ini dikenalkan bisnis vape ini lewat Pak Rusli, Pak ya? ya. Itu lewat offline, ketemu langsung atau bagaimana, Pak? Oh, itu secara online, Pak. Oh, secara online. Ya, Pak, belum pernah ketemu tatap muka sama Pak Rusli, belum pernah, Pak. Oh, oh bahkan secara tatap muka dengan mentornya langsung ini belum pernah, Pak ya? Belum pernah sama sekali. Tapi Wah, kebetulan kami apa ya? Ini uh, sudah pernah kolaborasi dengan bisnis sebelumnya, gitulah. oh iya iya iya, siap. Jadi Pak Ade pertama kali kenal vape ini dari mentornya langsung Pak Rusli lewat Ya, online, Pak ya, lewat sosmed ya, ya lewat Lew FB dan WA aja, Pak. lewat Facebook dan WhatsApp. Ya, betul. Oke. Nah, saat dijelaskan sama Pak Rusli tentang vape, nah kira-kira nih apa yang membuat Pak Ade ini tertarik untuk join di bisnis vape ini, Pak? Yang awalnya saya tertarik di bisnis vape, yang diperkenalkan oleh Pak Rusli itu adalah yang pertama yaitu karena saya sudah kenal dan suka sama Pak Rusli. Oh, Karena berarti ada faktor kepercayaan di situ, Pak ya. Pertama di situ, Pak ya. pertama pasti itulah ya, Ndak. Yang keduanya saya juga suka atau gini, sejak saya kenal Pak Rusli dan mengikuti bisnis yang dia jalankan dan dia membimbing saya, itu jauh dari bisnis-bisnis yang sebelumnya saya jalankan. Pak Rusli itu sudah membuktikan bahwa dia adalah seorang mentor. Oh. Kenapa? Karena dia sudah membuktikan membimbing saya selama 1 sampai 2 bulan. Itu mitra saya di bisnis sebelumnya itu berkembang. Oke, Sebelum oke. itu gini. Jadi faktor di sini yang membuat Pak Ade bergabung di vape ini karena kepercayaan kepada mentornya ya, Pak ya. Bahwa dari basic mentornya ini sudah membuktikan bahwa dia juga menjalankan bisnis ini dengan sepenuh hati, Pak ya. Jadi dan juga bukan hanya menjalankan tapi juga membimbing member-member baru yang baru join di bisnis vape ini, Pak ya. Betul, Pak. Oke. Dan dari Pak Ade sendiri ada hal lain nggak, Pak, selain dari karena kepercayaan terhadap mentor yang tadi ke Pak Rusli, ada hal lain nggak dari Pak Ade sendiri itu yang membuat Pak Ade ini tertarik dengan vape ini, Pak? Oh ya, gini Pak. Karena bisnis sebelumnya itu hampir sama dengan bisnis vape ini. Cuma bedanya yaitu di vape tidak di bisnis sebelumnya tidak ada yang namanya voucher. Karena bisnis sebelumnya itu adalah kategori PPOB ya, bisnis PPOB juga pulsa dan data. Oh gitu. Karena saya punya prinsip ini. Kenapa saya tertarik dengan bisnis sebelumnya? Karena gini, saya cuma untuk pemakaian pribadi, kalaupun bisa nantinya saya jual,
atau sebagai agen pulsa lah gitu ya. Ya. Kebetulan bisnis itu mungkin sudah goyah. Iya. Sudah goyah lalu. Pak Rusli memperkenalkan bisnis PF. Pak Ade, Oh. ini alhamdulillah saya sudah selama menjalankan bisnis ini sudah mendapatkan penghasilan sekian, kata Pak Rusli. Wah, bagus nih. Ini bisnis apa Pak Rusli? Oh, ini bisnis terbaru, dijelasin, dikirim video yang 30 menit presentasi itu Pak. Saya tonton, terus saya daftarnya gimana Pak? Gini, saya daftar dulu sebagai silver ya. Udah dikirim link pendaftaran. Oke. Terus kelanjutannya gimana Pak Rusli? Kalau untuk menjalankan bisnisnya kita harus upgrade. Tapi kalau untuk sebagai silver udah bisa. Tapi Pak Ade kan kita seorang pebisnis ya. Kita harus upgrade Pak Ade. Dia bilang gitu aja. Oh, gitu. Kapan perlunya kita langsung. Dia bilang. Nah, oke. Mumpung sebelum terlalu jauh Pak Ade menjelaskan. Nah, ya, ini lanjut, apa Pak. yang membuat Pak Ade memutuskan ambil posisi membership Titanium Star? Nah, kapan itu Pak? Pak Ade memutuskan ambil posisi member Titanium Star di Wave ini? Yaitu tanggal 1 Desember tahun 2020 ya. 1 Desember ya? 1 Desember Pak. Berarti belum genap 5 bulan ya. Berarti sejak join tanggal 24 November 2020, kurang lebih dalam waktu 2 minggu Pak Ade sudah bisa memutuskan untuk ambil posisi member Titanium Star Pak ya? Iya, karena yang pertama saya adalah asuransi. Saya itu yang saya kejar. Tertarik dengan itu. Pak Ade melihat ada bonus di situ Pak ya? Mana tahu kita kan Pak. Oke, iya. Jadi yang membuat salah satu faktor Pak Ade juga langsung ke Titanium Star adalah ada bonus asuransi Pak ya, dimana mungkin Pak Ade menyadari sendiri resiko profesi Pak Ade saat ini lumayan juga, jadi ya kenapa enggak gitu Pak ya? Kenapa enggak gitu lah, betul Pak. Oke, selain ada itu apalagi Pak yang membuat Pak Ade ini langsung ambil keputusan ambil posisi bisnis Titanium Star? Oh ya, semenjak saya awal bergabung di bisnis MLM sebelumnya, bisnis pertama join di bisnis MLM, itu saya sudah menyatakan saya cinta MLM, saya adalah seorang pebisnis, dan saya siap sukses dengan cara proses apapun di bisnis MLM. Wah, salut dengan mindsetnya Pak Ade ini, bahwa kebanyakan orang yang sebelum-sebelumnya itu menjalankan bisnis jaringan Pak Ade ya, kalau gagal di bisnis sebelum-sebelumnya itu mereka sudah menyalahkan sistemnya, konsepnya, sistem pemasarannya, yaitu MLM. Makanya tidak jarang kita ketemu kalau kita ngajak orang itu mereka sudah skeptis tentang 3 huruf yang tadi, MLM. Nah, nah itu mereka pikir wah ini bisnis yang tidak genap Pak ya. Tapi ini saya sangat salut dengan Pak Ade ini yang punya mindset berbeda Pak ya. Jadi tidak apa ya, tidak menganggap negatif MLM itu, malah Pak Ade ini melihat MLM ini bagus gitu Pak. Ya memang kalau kita lihat dari segi pemasaran itu bisnis jaringan ini adalah yang terbaik gitu Pak ya. Ya betul Pak. Sebelumnya saya juga negatif terhadap LMM. Kenapa? Karena ya gitulah Pak. Oh sempat dulu negatif ya tentang MLM. Oke, baik. Tapi setelah saya pelajari, saya dalami apa itu MLM. Waduh, saya jatuh cinta sama MLM Pak. Di hati loh Pak, di hati.
Oke, oke. Jadi Pak Ade sampai jatuh cinta Pak ya dengan bisnis jaringan Pak ya. Oke.